Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali bersama saya Eka Merdeka Sari di hari Senin yang insya Allah memberikan semangat baru, memberikan rasa bahagia bagi kita semua dan keluarga, dan khususnya mungkin kembali melanjutkan aktivitas yang sempat tertunda pekan kemarin. Dan suara pemirsa, hari ini seperti biasa di pekan pertama dan juga pekan ketiga ya, biasanya kita menghadirkan pekan kedua ya, hadir talkshow spesial dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare untuk program khusus ilmu pengetahuan yang mengkaji lebih dalam bagaimana kita menyimak banyak sekali sisi aspek-aspek kehidupan seperti yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini seputar kesalehan ibadah ritual dan kesalehan sosial. Ini sedikit agak berbanding lurus dengan tema Komisi Khusus Islami pekan yang lalu, tapi kali ini akan dibahasakan dan akan disampaikan oleh guru kita, Guru Maha Terpelajar Bapak Dr. Muhammad Fadli MPD yang merupakan dosen di Pasca Sarjana Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare. Kita langsung saja sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ki? Alhamdulillah sehat. Perasaan kita bertemu tahun lalu ya? Iya, tahun lalu. Lama sekali. Akhirnya bertemu kembali setelah 10 bulan. Baik. Dan ini tadi temanya sudah Eka sampaikan, kesalehan ibadah ritual dan kesalehan sosial. Saya kira ini perlu banyak sekali pencerahan kepada pemirsa di rumah. Langsung saja Pak Dokter, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ijtima'ar ruhaniyya wa ja'ala hadzal majma'an mubarakan mahmiyya wa ja'ala hadzal ittisalan qalbiyya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Wa qala fil hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Shadaqallahul azim. Para pemirsa TV Peduli dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini tidak ada kalimat yang paling pantas kita utarakan kecuali kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai bentuk pujian kepada Sang Pencipta sekaligus kalimat pengakuan seorang hamba atas segala nikmat-nikmat yang telah dititipkan kepada hambanya. Salawat dan salam kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi panutan kita semua, menjadi contoh teladan sepanjang sejarah peradaban manusia. Kelak kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada umatnya di yaumul akhirah. Para pemirsa TV Peduli yang terhormat, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan satu subtema yang berjudul ibadah, kesolehan sosial dan kesolehan ritual ya. Ada yang menarik ya, sebelum saya lebih jauh menyampaikan materi saya tentang kesolehan sosial dan kesolehan ritual, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, seorang mu'allaf yang kemudian masuk memeluk ajaran agama Islam, kemudian bersungguh-sungguh mempelajari ajaran agama Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ya Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amiq. Wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu, karena maka sesungguhnya lautan itu sangatlah luas dan sangatlah dalam. Apa maknanya? Bahwa
Abu Dzar Al-Ghifari seolah-olah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaharui imannya. Para ulama sepakat yang dimaksud di situ adalah perbaharuilah kapalmu, adalah perbaharuilah imanmu. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah berkurang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sering saya jadikan contoh. Misalnya kalau ada mobil kendaraan yang tua ya, yang mungkin kira-kira keluaran tahun 90-an, kemudian sampai bertahan tahun 2022 ini, ingin perjalanan menuju Pasangkayu, menuju utara, tidak pernah diganti olinya, sudah lobet baterainya, semua onderdilnya sudah hampir rusak ya. Kemudian kita tidak pernah memperpasti akan mengalami mogok di tengah jalan ya. Sepertilah iman ya, kalau kita tidak pernah memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah khuziz zada kamilan fa innas safar ba'id ya. Kata Rasul, perbanyaklah bekalmu karena sesungguhnya perjalanan ini sangatlah panjang ya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menyampaikan kepada sahabatnya, perbanyaklah bekal akhiratmu, perbanyaklah bekal akhiratmu, karena sesungguhnya bekal akhirat itulah yang akan memudahkan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wahaffifil himlah fa innal aqabata qu'ud. Ringankanlah bebanmu karena sesungguhnya medan jalan itu sangatlah terjal. Maksudnya para ulama sepakat bahwa ini maksud beban di sini adalah dosa dan kesalahan kita di dunia ya. Karena seberat apapun dosa kita, kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian, itu tidak mungkin kita akan mengalami namanya keselamatan dan kemudahan ya dalam perjalanan ini. Yang terakhir, yang keempat pesan Rasul, wa akhlisil amala fa innan naqada basir. Ikhlaslah beramal, maka sesungguhnya Allah sangat teliti melihat hambanya beramal secara ikhlas. Para pemirsa TV Peduli dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, erat kaitannya dengan tema kita ketaatan ritual dan kesolehan sosial ya. Saya ingin mengutip satu ayat di dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 97 ya, yang sering disampaikan oleh para mubalik dan mubaligat ya, dimanapun berada, dan ini sangat populer di karangan ustaz dan ustazah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sholihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dan sementara dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini mengapa banyak sekali ayat-ayat Al-Quran selalu disandingkan amanu dengan wa amilus sholihat. Itu ulama memberikan isyarat bahwa sesungguhnya iman seseorang nanti dikatakan sempurna kalau dibarengi dengan amalan-amalan yang baik atau wa amilus sholihat ya. Kemudian selanjutnya ya, orang yang tertib dalam melaksanakan ibadah ritual ya, seperti sholat, puasa, zakat, haji, umroh, doa, zikir dan sebagainya, itu disebut dengan kesolehan ritual atau kesolehan spiritual. Kemudian yang sampai pada titik ini itu sudah banyak ya. Sampai makamnya ada orang yang tiap malam tahajud, orang yang sampai tiap malam menghatamkan Al-Quran, ini yang sangat sudah banyak ya. Sementara orang yang peduli terhadap sesama manusia ya, mau membantu beban orang lain, meringankan beban orang lain yang terkena musibah misalnya, kemudian mau menegakkan kebenaran, kejujuran dan menyebarkan kedamaian di tengah-tengah masyarakat, ini disebut dengan kesolehan sosial dan itu sangat jarang ya. Dan ini masih perlu kita tingkatkan dan masih perlu kita motivasi di tengah-tengah masyarakat. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan yang dilakukan hamba kecuali Allah membalasnya dengan kebaikan pula ya. Kaum muslimin,
jamaah dimanapun berada yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengajak kepada para pemirsa, ya, mari kita mencermati kondisi umat saat sekarang ini, ya. Apabila kita ajak untuk umrah bareng, ya, itu ramai, ya. Kita ajak untuk berzikir berjamaah, ya, istighosah, itu ramai, ya. Apalagi negeri ini yang cukup mayoritas, ya. Tetapi kalau kita ajak untuk meringankan beban orang lain, ya, mau diajak untuk membantu kesulitan orang lain, itu sangat-sangat jarang, ya. Kemudian ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memberikan term, ya, bahwa syarat diterimanya amal seseorang, amal apapun itu, ya, apakah ibadah mahdah ataupun ghairu mahdah, ya. Karena jujur, ya, ibadah ritual itu terbilang, ya, bisa dihitung jari, ya. Dia terbilang, sementara ibadah sosial itu tanpa batas, ya. Tetapi syaratnya cuma dua, ya. Kata Rasul, in kana amalu khalisan walam yakun sawaban falam yuqbal. Ya. Jika amalan itu dikerjakan ikhlas tetapi tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, maka ditolak juga di sisi Allah. Yang kedua, wa in kana amalu sawaban walam yakun khalisan falam yuqbal. Jika amalan itu dilakukan sudah benar tetapi tidak ikhlas kita kerjakan, maka itu juga ditolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kesimpulan dari hadis ini? Syaratnya satu, ikhlas kita kerjakan apapun amalan itu. Yang kedua, tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Nah, kemudian apa hikmahnya ibadah ritual? Salat diakhiri dengan salam, puasa Ramadan diakhiri dengan zakat fitrah, ibadah haji diakhiri dengan ibadah kurban. Apa hikmahnya? Ini sebenarnya memberikan isyarat bahwa kesempurnaan ibadah ritual manusia itu dapat dilihat dari sejauh mana kesempurnaan dari ibadah sosialnya. Salat diawali dengan takbir Allahu Akbar, hablum minallahnya harus bagus, dan assalamualaikum ke kanan itu diwajibkan, ya. Assalamualaikum ke kiri itu kan sudah sunnah dalam ilmu fikih, ya. Itu menandakan perbaiki juga hubungan sosialmu antara sesama manusia. Puasa mengajarkan menahan diri dari hawa nafsu dan lain sebagainya. Kemudian diakhiri dengan zakat fitrah, itu menandakan bahwa ada kepedulian sosial, ada tanggung jawab orang muslim yang hartanya banyak terhadap sesama muslim yang hartanya mungkin ekonominya lemah, ya. Kemudian ibadah haji itu adalah ibadah ritual, ibadah individu, tiap tahun dikerjakan, man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu. Tetapi diakhiri dengan idul kurban, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita. Ini juga menarik, ya, kepada para pemirsa, mungkin sangat populer hadisnya, ya. Man wajada sa'ah falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan finansial untuk berkurban lalu dia tidak melakukan kurban, apa kata Rasul? Fala yaqrabanna musallana, maka jangan suruh dia mendekati tempat salat kami, ya. Kaum muslimin jamaah dimanapun berada yang mudah-mudahan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mari kita lihat beberapa hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan ibadah sosial, ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu, ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah menyambung tali silaturahimnya. Di hadis lain, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya, ya. Kemudian falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya, ya. Kemudian yang keempat, yang populer, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah berkata-kata baik, berkata-kata jujur, atau setidaknya dia diam, ya. Berdasarkan dari hadis-hadis Rasul yang saya sampaikan tadi, itu dapat kita petik hikmahnya bahwa tingkat keimanan seorang hamba itu dapat dilihat dari dua sisi, ya. Adalah kesolehan ritualnya dan kesolehan sosialnya terhadap sesama manusia. Sikir itu bagus, sikir semalam suntuk itu bagus, tetapi memberi beasiswa kepada mahasiswa cerdas yang tidak mampu dari secara ekonomi itu jauh lebih dibutuhkan dalam ajaran agama, ya.
Mengaji itu penting, mengaji itu luar biasa berkahnya, tetapi memberi insentif yang manusiawi kepada para imam, pegawai syara, tenaga honorer, itu jauh lebih dibutuhkan oleh umat untuk membangun peradaban yang lebih maju lagi. Itulah sebabnya Rasul mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat terhadap sesamanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah agama mengajarkan kepada kita semua, semakin banyak ya orang yang mengambil manfaat ya dalam kebaikan yang kita lakukan, maka semakin tinggi kualitas iman yang kita miliki ya sebenarnya. Mbak Ika, saya ingin sampaikan satu riwayat yang inspiratif ya, sebelum nanti kita lanjut lagi, bahwa ternyata ada 2 ahli surga dalam riwayat ya. Baik. Ahli surga ya, 2 ahli surga ini, yang satunya sudah masuk lebih dulu dalam surga. Ini hadits qudsi ya. Proteslah yang satu, ya Allah ya, kenapa dia lebih duluan masuk ke dalam surga sementara saya lebih lama di masjid ketimbang dia ya. Apa kata Allah? Betul wahai si fulan, kamu lebih lama di masjid karena waktumu banyak, tidak ada tanggunganmu, tidak ada bebanmu. Sementara dia tetap sesibuk apapun dirinya, dia tetap melaksanakan sholat jamaah, tetapi dia punya tanggung jawab sosial, dia punya istri, anak, dan keluarga yang butuh makan, butuh dinafkahi, sehingga dia lebih cepat keluar dari masjid. Yang kedua, protes yang kedua dari orang ini, ya Allah, saya ini hafal 30 juz Al-Quran, sementara dia tidak hafal Al-Quran. Kenapa dia lebih duluan masuk surga? Apa kata Allah? Betul kamu hafiz Quran 30 juz. Dia bukan hafiz, tetapi setiap ayat yang dia hafal, dia amalkan di tengah-tengah masyarakat. Sementara kamu hanya hafal Al-Quran 30 juz, 114 surah dan 6.000 lebih ayat, itu belum tentu kamu amalkan. Yang ketiga, ya Allah, kenapa dia lebih duluan masuk surga, sementara saya ini di belakang, padahal saya sholat sunnahku itu lebih banyak ketimbang dia. Apa kata Allah? Betul, sholat sunnahmu lebih banyak daripada dia, tapi dia itu lebih dekat dengan masyarakat. Dia lebih dekat dengan kehidupan sosial, mau membantu orang lain, mau bergabung untuk kerja bakti ya, itu bahasa saya, mau bekerja bakti. Dia tidak memandang strata sosial, sementara kamu masih mengandalkan nilai-nilai amal ibadahmu, sehingga ada klasifikasi menganggap dirimu terbaik dengan orang lain. Baik, jadi sebenarnya kalau kita mengambil bukan benang merah, benang biru kan benang ya. biru, Benang biru. Sebenarnya kalau jelas sekali dari pemaparan Pak Dokter tadi bahwa kesalehan ritual ini sebenarnya memang menunjuk kepada kepatutan kita untuk memenuhi aturan, melaksanakan estetika kita dalam beribadah begitu. Betul. Tapi yang paling concern harus kita garis bawahi di sini adalah refleksi kesolehan ritual. Karena memang sebenarnya itu adalah festivalisasi nilai humanis dan profetik kepada kehidupan sosial secara keseluruhan. Jadi tadi saya bisa mengambil ada keyword di situ, kata-kata kunci, bahwa kalimat-kalimat kunci bahwa sebenarnya implementasi sesungguhnya itu adalah bukan soal berapa kali kamu sholat, kamu ngaji, kamu zakat, bahkan berhaji, bahkan berumroh gitu. Kalau kamu tidak punya kepekaan sosial untuk berbagi sama orang, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk meringankan beban, itu kayaknya ibadahnya tidak dia hanya mendapatkan amal ibadahnya tok gitu. Malah mungkin tidak sedikit cuman capek aja dapatnya. Betul. Karena tidak ada imbas untuk orang-orang di sekitarnya gitu. Baik, ini menarik sekali saudara. Saya pun mengajak Anda untuk berinteraksi bersama kami di fanpage Facebook TV Peduli dalam tema kita yang luar biasa, bagaimana kesolehan ibadah ritual dan kesolehan sosial. Segera kembali lagi di TV Peduli selepas jeda. Peduli FM. Pendengar,
Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Dan ini tadi sempat memang lagi ada pergeseran gaya hidup ya, lifestyle semakin kesini ya. Mungkin karena rasa syukur dan euforia setelah pandemi 2 tahun kita nggak kemana-mana, liburan susah, bahkan beribadah pun sedikit dibatasi. Tapi setelah masuk era endemi semuanya sudah mulai pulih sedikit demi sedikit, termasuk semangat untuk melaksanakan ibadah umroh. Sebenarnya kalau kita dari sisi ekonomi nih ada dua, dari beberapa sisi ada dua indikasi yang kemudian muncul. Yang pertama mungkin kita bersyukur bahwa kesadaran untuk beribadah semakin tinggi. Nah, indikator kedua mungkin kesejahteraan masyarakat kita semakin meningkat. Kan gini Pak Dokter ya, Pak Dokter ya. Tapi tidak sedikit seperti tadi Pak Dokter uraikan di segmen awal bahwa banyak saudara-saudara kita yang luar biasa bolak-balik gitu kan, bolak-balik. Ini mohon deh Pak Dokter mungkin bisa sedikit menyentuh mata hati dan pikiran teman-teman saudara-saudara kita yang bolak-balik nggak apa-apa sih, itu sebenarnya pilihan dan selera masing-masing. Tapi tadi ada juga di garis bawahnya bahwa kenapa sebagian hartanya tidak dipakai untuk menyekolahkan anak-anak yang cerdas, memberikan beasiswa, bantu klinik, ibu-ibu mungkin mencegah stunting, apalagi kalau sekarang bukan cuma stunting secara fisik tapi ada stunting iman. Stunting rohani gitu. Gitu. Dan seperti apa Pak Dokter menyikapi itu? Betul, baik, terima kasih ya. Para pemirsa TV Peduli yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, ya, menarik dari apa yang disampaikan oleh Mbak Ika tentang kesolehan sosial ini ya. Saya ingin berangkat dari satu riwayat ya yang sangat inspiratif juga ya, sebelum saya membahas lebih lanjut lagi bahwa ada seorang ulama yang bernama Abdullah ibnu Mubarak ya. Ketika dia naik haji pada saat itu ya, dia bermimpi ya mendengarkan dialog 2 malaikat ya. Dia mendengarkan 2 malaikat, pembicaraannya si malaikat pertama bertanya berapa jumlah jamaah haji tahun ini ya. Dia menjawab ada 600.000.
Pertanyaan kedua, berapa yang mabrur? Ya, malaikat yang ditanya mengatakan tidak ada yang mabrur, tidak ada yang terima ibadah hajinya, kecuali ya malaikat ini kecuali satu orang yang bernama Al-Muwaffaq ya. Maka terbangunlah ini Abdullah ibn Mubarak, seorang ulama dalam mimpinya. Kemudian setelah haji dia kemudian kembali mencari ya siapakah sebenarnya sosok Muwaffaq ini ya. Singkat kisah, singkat riwayat, kemudian dia menemukan seorang Muwaffaq ya, kalau saya tidak salah ingat ya, daerah Yaman ya, kalau saya tidak salah, mudah-mudahan tidak salah. Dia seorang penjahit sepatu ya, penjahit sandal di pasar. Dan kemudian dia berdialog, wahai Muwaffaq, sebenarnya apa sih amalan kamu selama ini sehingga kamu menjadi perbincangan oleh para malaikat di langit ya. Kamu itu tidak naik haji tetapi kamu sudah mendapatkan pahala haji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sih keistimewaan, apa amalanmu ya? Penasaranlah ini Abdullah ibn Mubarak, seorang ulama, apa sebenarnya amalan istimewanya ini seorang Muwaffaq ya. Lalu kemudian Muwaffaq kemudian menceritakan bahwa wahai Abdullah ibn Mubarak, sesungguhnya saya ini adalah orang yang miskin, pekerjaan saya adalah menjahit sepatu, menjahit sandal di pasar. Nah, dari keuntungan itulah penghasilan saya sisihkan sebagian untuk ONH, untuk ongkos naik haji, kemudian sebagiannya untuk saya makan bersama istri saya. Nah, pada suatu ketika setelah ongkos naik haji saya sudah terkumpul, rencananya saya mau berangkat haji bersama istri saya ya. Tiba-tiba istri saya ngidam ya, dia hamil, dia mencium aroma masakan tetangga ya yang begitu lezat ya. Kemudian istri saya mengatakan, wahai suamiku, bisakah kamu mintakan ya sepiring atau sedikit dari masakan tetangga, saya ingin sekali mencicipinya. Datanglah Muwaffaq ke tetangga, ternyata naudzubillah ya, dia menemukan seorang perempuan yang agak tua ya, kira-kira umur 50-an dalam kisah, bersama dengan belasan anak-anak yatim piatu ya. Dia lagi memasak daging, lalu kemudian Muwaffaq mengatakan, bolehkah saya meminta sebagian masakannya untuk istri saya? Lalu kemudian wanita ini mengatakan, wahai Muwaffaq, karena bertetanggaan, ketahuilah makanan ini halal bagi saya dan haram bagi kamu. Semakin heranlah ini Muwaffaq, kenapa seperti itu? Jujur, ini adalah bangkai keledai yang saya temukan di jalan ya, di tengah gurun yang sudah berulat. Kemudian saya cuci, saya masak, karena sudah 2 hari 2 malam anak-anak yang ada di rumah saya ini belum pernah makan ya, yang hanya air minum, air putih saja yang diminum. Lalu kemudian Muwaffaq ini meneteskan air mata ya. Kemudian dia lari ke rumahnya, menyampaikan kepada istrinya, wahai istriku, ayo kita ke rumahnya, ke rumah tetangga ya, menyaksikan apa sebenarnya yang terjadi. Ternyata diceritakanlah bahwa inilah kondisinya. Lalu kemudian Muwaffaq mengatakan, wahai istriku, ONH, ongkos naik haji tahun ini kita batalkan, kita serahkan kepada tetangga yang lagi membutuhkan ya uluran tangan seperti ini. Pesannya Muwaffaq, wahai saudariku, mulai saat ini janganlah kembali memakan makanan haram, bangkai, karena saya sudah memberikan donasi seperti ini ya, saya ongkos naik haji saya serahkan sepenuhnya kepada kamu. Dan apa yang bisa dipetik dari kisah ini, bahwa sehebat apapun ibadah kita, sementara ada tetangga kita yang lagi kelaparan, yang lagi membutuhkan, itu jauh lebih penting, jauh lebih dibutuhkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul berpesan bahwa tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian yang tidak bisa tidur matanya karena kekenyangan, sementara tetangganya tidak bisa tidur matanya karena kelaparan. Nah, kemudian selanjutnya ya, ini kisah ya yang saya sampaikan tadi. Nah, ternyata apa yang juga saya sampaikan ya, salah satu kemudian ayat dalam Al-Quran tadi, man amila sholihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min ya. Beriman kepada Allah itu banyak sekali ayat disandingkan dengan beriman kepada hari akhirat ya.
Contoh misalnya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ini barang siapa banyak manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhirat, wa ma hum bimumin, ya, surah Al-Baqarah ayat ke-7, ya. Ini ayat. Ini menandakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Jibril, "Mahwal iman?" ya. Kemudian Rasul menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina biqadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Apa sekaitannya dengan tema kita dan pertanyaan tadi oleh Mbak Ika bahwa ini tentang riwayat yang saya sampaikan bahwa Jibril pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata ya keimanan seseorang tidak dianggap sempurna kalau hanya beriman kepada Allah, tetapi harus beriman kepada hari akhirat, hari pembalasan. Contoh misalnya ya, sering saya sampaikan bahwa kenapa kemudian banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran, termasuk ada 19 ayat ya yang kemudian tadi sampaikan disandingkan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Itu menandakan bahwa ternyata sedikit sekali orang yang tergugah perasaannya untuk melakukan ibadah, baik ibadah ritual maupun ibadah-ibadah sosial, itu karena hanya beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada hari akhirat. Nah, yang terakhir yang saya sampaikan bahwa ini juga menarik Mbak Ika yang saya sampaikan ya, bahwa kenapa kemudian iman itu bukan hanya orientasinya kepada hablum minallah tapi hablum minan nas. Contoh misalnya ya di dalam ayat surah At-Talaq ayat ke-3 kalau saya tidak salah, fa idza balaga ajalahunna fa amsikuhunna aw fariquhunna bima'ruf, ya. Kemudian ditutup oleh ayat ini, zalika yu'adu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ayat ini sebenarnya kurang lebih seperti terjemahannya. Apabila kamu tidak senang dengan istrimu ya, sehingga kamu cerai ya, talak 1. Kemudian kamu masih mau baikan, silakan bima'ruf ya. Au fariquhunna fa'amsikuhunna bima'ruf. Atau ketika kamu tidak senang lagi dengan istrimu, maka cerailah baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir yu'adu zalika yu'adu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu lebih baik di sisi orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada ayat. Artinya seperti ini, bahwa terkadang banyak orang setelah dia cerai dengan pasangannya, dia kemudian menyampaikan di media sosial atau menyampaikan kepada khalayak tentang kekurangannya, padahal perintah agama au fariquhunna bima'ruf, ya. Kalau cerailah baik-baik, akurlah baik-baik, perbaikan hubunganmu terhadap sesama manusia, ya. Saya kira begitu Mbak Ika. Baik. Ini luar biasa sekali pemahaman bagaimana ini bisa diterjemahkan ibadah ritual tuh seperti apa dan kesolehan sosial tuh bagaimana. Tapi sebenarnya memang yang harus kita kalau bisa balance ya Pak Ustadz ya. Betul. Ini sebenarnya bisa balance meskipun memang bukan perkara yang gampang, tapi bukan berarti tidak mungkin. Betul. Iya, bisa saja karena banyak juga, karena gini Pak Ustadz, banyak juga orang sholatnya bagus, ibadahnya bagus, tapi pelitnya juga bagus gitu kan. Tapi ada juga yang pokoknya sedekahnya bagus gimana tapi mungkin sholatnya masih keteteran gitu. Jadi memang sebenarnya yang seyogyanya itu adalah ya balance, seimbang antara ibadah ritual dan kesolehan sosial. Kita sih berlomba-lomba ke sana karena kita ini banyak kurangnya. Ika banyak salahnya Pak Ustadz, banyak kekurangannya, banyak kekeliruan di sana sini. Tapi ya mudah-mudahan Allah tetap sayang sama kita begitu ya. Dan terlepas dari pada pemaparan Pak Dokter juga, ini ada salah satu yang harus kita perhatikan sama-sama adalah kesolehan bermedia sosial. Sempat tadi Pak Ustadz, jangan diposting, jangan di-share, jangan bikin story, jangan bikin feed gitu ya, untuk mempublish segala sesuatu yang sifatnya privacy gitu kan. Jadi memang media sosial entah itu di Twitter, Instagram, di YouTube, di Facebook gitu kan. Ini memang menjadi mau dapat pahala jariah apa dosa jariah gitu. Jadi memang sebenarnya kesolehan bermedia sosial pun kita bisa nonton ajaran-ajaran dakwah, kita juga bisa share, kita bisa bikin quote-quote motivasi untuk orang-orang biar bisa menjadi role model begitu ya. Dan semoga itu bisa menginspirasi orang-orang untuk melakukan hal-hal baik. Ada lagi yang disampaikan sedikit saya Pak Ustadz sebelum kita berpisah nih Pak Dokter nih. Mungkin ini sebagai terakhir ya,
Jangan terakhir Pak Ustadz. Belum. Untuk saat ini Untuk saja. saat ini. Jangan yang terakhir Oh, dong. terakhir. Kita masih nunggu Pak Dokter di kesempatan iya. yang lain. Baik, Quran surah Al-Fat ayat 9 ya, sebagai penutup dari segmen ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, simahum fi ujuhihim min atharis sujud. Bahwa di dalam wajahnya ada bekas sholat ya, bekas sujud ya, bekas sujud. Oleh sebagian orang memahami bahwa yang dimaksud adalah yang hitam jidatnya itu adalah bekas sujud yang dimaksud. Padahal itu maknanya sangat luas ya kalau kita maknai, bahwa ternyata ada 3 yang kita bisa petik secara hikmah dari ayat ini ya. Yang pertama, karena kita tahu secara bersama bahwa sholat itu adalah tiangnya agama ya, secara tiangnya agama ya. Kemudian bahwa apa yang bisa kita pahami dari ayat Quran surah Al-Fat ayat 9 ini, simahum fi ujuhihim min atharis sujud, bahwa banyak orang yang sholat sebenarnya ruku sujud tetapi hatinya tidak ruku, hatinya tidak sujud, pikirannya tidak sujud ya. Spiritualnya itu tidak ruku, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin juga sampaikan Mbak Ika bahwa kadang-kala umat Islam itu lupa kalau ada makhluk yang Allah ciptakan itu tujuannya cuma menggoda, menggelincir, itulah iblis ya. Di Quran surah Al-A'raf sudah jelas, saya kira sudah jelas. Nah, ada 3 hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama ketika sholat, bahwa diawali dengan takbir Allahu Akbar hablum minallah dan diakhiri dengan salam hablum minan nas. Dan itu sudah disampaikan Tuhan dalam Al-Quran, duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihabli minallahi wa habli minan nas. Kehinaan kepada manusia dimanapun dia berada, kecuali dia menyambung hubungan kepada Allah dan menyambung hubungan kepada sesama manusia. Kemudian yang kedua, kehidupan ini sebenarnya dinamis ya, bahwa silih berganti kehidupan ini. Kita tidak boleh saling merendahkan ya, saling memojokkan, saling merendahkan martabat, derajat, karena boleh jadi orang yang kita rendahkan itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwa salat, bekas salat yang dimaksud dalam ayat ini adalah bagaimana kita teliti dalam setiap pembicaraan, dalam setiap perkataan, perbuatan, karena itu yang dinilai. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua bahwa innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila aswarikum wala ila amwalikum walakinnallaha ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang dari fisikmu, Allah tidak memandang dari pakaianmu, Allah tidak memandang dari hartamu, tetapi Allah memandang dari isi hatimu dan perbuatanmu. Simetriskah antara perbuatan dan perkataan? Istilahnya karakter bagi saya adalah satunya kata dan perbuatan, dan karakter yang saya maksud dalam karakter agama adalah berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Nah, yang terakhir ini adalah simahum fi ujuhihim min atharis sujud, bahwa ada bekas sujud itu adalah bahwa dalam sholat mengajarkan bagaimana kita harus teliti, hati-hati dalam berucap, jangan sembarang bicara ya. Ini saya kira mungkin Mbak Ika itu sebagai penutup bagi saya ya. Ya, karena kan dulu tuh mulutmu ya, harimaumu, harimau, sekarang itu betul. adalah harimaumu ada di ujung telunjukmu. Karena susah sekarang orang Begitu. jujur ya. Sekarang susah kejujuran ya. Susah etika yang kita bangun di apalagi media sosial, luar biasa. Kemarin sudah kita bahas secara panjang bahwa ada estetika, ada etika yang perlu dibangun di media sosial. Nah, yang perlu ada rem adalah inja akum fasium, kata Allah dalam Al-Quran, bahwa harus ada tabayun, harus ada penelusuran, harus ada pengklarifikasian apa ini benar atau tidak. Termasuk kalau hadis-hadis yang di-share di media sosial itu harus dikonfirmasi kepada ahlinya, apakah ini hadis palsu atau hadis makbula atau hadis sahih. Ya. Jangan sampai anak generasi muda kita yang baru belajar agama, mungkin tidak punya dasar, tiba-tiba dia telah mentah-mentah ya. Barangkali ada orang-orang yang tidak bisa bertanggung jawab ya, dalam hal ini yang membenci ya Islam atau orang-orang yang memusuhi orang-orang Islam dengan cara memasukkan konten-konten yang tidak terdidik ya. Intinya sharing sebelum share ya, gitu ya. Di ini dulu sebelum di share gitu ke orang-orang gitu. Betul. Baik, jadi sebenarnya
konsep yang kita bahasakan pada pagi menjelang siang hari ini sebenarnya jangan sampai kita hanya kebanyakan fasih bicara soal akidah, soal ibadah saja, pengertian tata caranya, kemudian juga adalah sekedar mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Padahal sebenarnya ada relasi yang jauh lebih kita utamakan juga terhadap sesama, terhadap masyarakat yang sering sekali kita sepelekan dan tidak menjadi job desk kita, tidak jadi agenda kerja kita gitu kan, ibadah gini-gini. Tapi ada sebenarnya esensi yang perlu kita hidupkan kembali. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah ini bisa kita gerakkan lagi nih Pak Dokter. Semoga penjabaran hari ini bermanfaat. Bagaimana kemudian kita bisa sama-sama ngingetin lagi nih, bagaimana bisa mengkorelasikan secara seiring dan sejalan antara ibadah, ritual, dan kesolehan sosial. Dan tadi sudah dapat referensi dari Pak Dokter, insya Allah bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Dan saudara pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara untuk program acara yang spesial pada hari ini bersama teman-teman dari Lentera Ilmu Pengetahuan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare. Saya Merdeka Sari mewakili segenap kru yang bertugas, teman-teman yang bertugas pada pagi hari ini. Terima kasih sekali untuk kebersamaan Anda. Kita akan ketemu lagi 2 pekan ke depan ya Pak Dokter ya, dengan tema ya Pak Syahril ya. Ini ada juga nih dari Pak Iya untuk tema dan juga narasumber yang tidak kalah menariknya di balik hari ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat dan selalu bahagia bagi Anda dan keluarga. Sampai jumpa.